Bab 1941. Tuanku, Wang Lin memperhatikan saat Liu Jinbiao mengeluarkan dua ramuan ungu. Warnanya mirip, tapi yang satu lebih gelap dari yang lain. Dia menempelkan ramuan itu di antara alis kedua anak itu. Ramuan tersebut mengeluarkan aroma yang aneh dan tampak luar biasa. Setelah ditekan ke dahi mereka, itu menyebar di bawah kulit mereka seperti jaring. Menatap ramuan itu, dia bisa merasakan sedikit vitalitas yang berasal darinya. Meski lemah, namun sangat murni. Jika Wang Lin menyerapnya, itu akan membantunya menyembuhkan. Namun, vitalitas di dalam ramuan itu terlalu sedikit. Jika digunakan untuk penyembuhan, dibutuhkan lebih dari 10.000. Alasan mengapa vitalitas samar itu murni adalah karena energi surgawi yang berasal dari ramuan tersebut. Vitalitas berasal dari sejumlah kecil energi surgawi. Meski samar, hal itu menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dia pernah melihat ramuan semacam ini sebelumnya. Dia telah berada di benua astral abadi untuk sementara waktu dan mengalami banyak hal. Dia telah melihat banyak dan bahkan melihat banyak batu giok tentang alkimia, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia merenung, dia tidak dapat memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan ramuan ini. Namun ia dapat merasakan bahwa kedua ramuan ini tidak akan membahayakan kedua anaknya dan dapat memperkuat tubuh mereka. Setelah Wang Lin mengamati lebih jauh, dia melihat bahwa setelah menyatu dengan ramuan herbal, bakat kedua anak itu benar-benar berubah. Ramuan yang lebih gelap membentuk jaring di dalam tubuh anak laki-laki itu dan sepenuhnya menyembunyikan bakat aslinya. Kemudian ramuan itu berubah menjadi bakat bagus yang menutupi bakat asli anak laki-laki itu. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia secara alami dapat melihatnya, tetapi jika kultivator langkah kedua melihatnya, mereka akan kesulitan untuk melihatnya. Hanya kultivator langkah ketiga yang akan melihat beberapa petunjuk, karena jaring yang dibentuk ramuan tersebut telah sepenuhnya menyatu dengan anak tersebut. Menambahkan energi surgawi di dalamnya, ia benar-benar bisa bersembunyi dari langit dan menyeberangi lautan. Hal ini sangat mengejutkan Wang Lin. Dia memandang gadis itu, dan hal yang sama terjadi padanya. Dia memperoleh bakat biasa yang jauh lebih baik dari bakatnya sendiri. Benda keberuntungan sangat tidak dapat diprediksi, Wang Lin merenung. Ramuan ungu ini luar biasa. Tetapi jika Liu Jinbiao melanjutkan ini, dia akan diburu begitu dia ketahuan. Wang Lin diam-diam menggelengkan kepalanya. Ada banyak sekte di benua astral abadi, dan tidak ada kekurangan kultivator langkah ketiga. Adapun apakah Liu Jinbiao akan ketahuan sebelum dia bisa meninggalkan sekte Sage Agung, itu tergantung pada keberuntungannya. Dia sangat berhati-hati dan tidak serakah memaksa semua anak. Jika dia melakukannya, risiko terpapar akan meningkat seiring dengan jumlah anak. Wang Lin memandang Liu Jinbiao yang bangga dan menunjukkan senyuman pahit. Setelah kedua anak itu menyatu dengan ramuan itu, dia mengungkapkan ekspresi bangga. Dia memandang anak-anak di depannya dan matanya hampir bersinar. Dia berdiri dan terbang keluar gua bersama kedua anaknya ke selatan. Tak lama setelah itu, sebuah gunung yang tertutup awan muncul di hadapan Liu Jinbiao. Gunung itu sangat curam, dan auman binatang sesekali terdengar dari sana. Liu Jinbiao melihat ke arah gunung di depan dan berpikir, saya telah datang ke sekte Sage Agung untuk sementara waktu dan telah pergi ke banyak sekte lainnya. Waktunya pergi. Setelah yang terakhir ini, bahkan jika tidak ada yang mengetahuinya, aku harus mengubah wajahku, meninggalkan benua Sage besar, dan pergi ke tempat lain. Sejumlah besar pil dan mantra yang saya peroleh seharusnya memungkinkan saya mencapai tahap Nascen Sol. Lalu saya akan pergi ke benua lain dan memasuki sekte kecil. Saya akan menjadi murid selama puluhan hingga ratusan tahun sebelum keluar berbisnis lak.
Liu Jinbiao menarik napas dalam-dalam dan membawa kedua anak itu ke puncak. Wang Lin masih mengikuti Liu Jinbiao. Dia memperhatikannya dengan terampil mengelilingi gunung beberapa kali sebelum terbang sendirian. Matanya hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah terbang keluar dari gunung, Liu Jinbiao tidak ragu-ragu dan segera pergi. Wang Lin melirik dan tiba-tiba mendongak. Dia melihat riak bergema di langit lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kultivator biasa tidak bisa mendeteksinya, tapi Wang Lin bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah seseorang yang sedang meramal, menyebabkan dunia berubah. Dan Liu Jinbiao adalah pusatnya. Seseorang sedang meramalkan lokasi Liu Jinbiao. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia melihat riak-riak itu dan tatapannya menembus, meminjam kekuatan ramalan dari sisi lain. Dia melihat sebuah istana megah dengan 7 atau 8 penggarap langkah kedua dengan hormat berdiri di sana. Ada seorang anak laki-laki dengan mata tertutup, dan di belakangnya, seorang lelaki tua memegangi kepala anak laki-laki itu. Tangan lelaki tua itu yang lain sedang membentuk segel. Sesaat kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan sedikit rasa dingin. Saya menemukan Jin Biaozi itu. Dia berada ratusan ribu kilometer jauhnya. Kalian semua, cepat gunakan susunan transfer untuk menangkapnya. Ingatlah untuk tidak menghancurkan jiwa asalnya. Saya ingin mencari jiwanya, kata lelaki tua itu sebelum membuang sebuah batu giok. Pegang batu giok ini dan kamu dapat menemukan Jin Biaozi itu. Adapun murid ini, keluarkan dia ke sekte luar dan sisanya akan bergantung pada usahanya sendiri. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan ilahinya mundur dari riak-riak. Dia memandang Liu Jinbiao, yang tidak memperhatikan apapun, dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Lupakan. Jika dia tidak menderita sedikit pun, dia tidak akan belajar. Tidak butuh waktu lama. Setengah jam kemudian, ketika Liu Jinbiao terbang, 4 sosok muncul di hadapannya. Para pembudidaya ini adalah orang-orang yang dilihat Wang Lin dikirim oleh sekte tersebut untuk menangkap Liu Jinbiao. Mereka berempat telah berteleportasi ratusan ribu kilometer dan melacak Liu Jinbiao menggunakan batu giok. Mereka mendekatinya. Ketika Liu Jinbiao melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak segera melarikan diri. Dia merasakan kultivasi mereka yang kuat dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Matanya menoleh dan dia bergerak ke samping seolah sedang memberi jalan. Namun, 4 sinar cahaya mengelilinginya dan keempat pembudidaya menatap Liu Jinbiao dengan dingin. Liu Jinbiao sangat gugup, tapi dia tidak mengungkapkannya sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan dengan dingin menatap mereka berempat. 4 senior, aku bertanya-tanya, mengapa kamu menghalangi jalan junior? Dia sangat tenang, begitu tenang sehingga 4 orang yang dikirim untuk menangkapnya mau tidak mau akan terkejut. Tangkap dia. Orang yang memimpin memandang Liu Jinbiao dengan hati-hati dan melambaikan lengan bajunya. Seorang kultivator langkah kedua melangkah keluar. Seorang kultivator formasi inti seperti Liu Jinbiao tidak bisa menolak sama sekali. Wajah Liu Jinbiao masih tenang, tapi dia tersenyum dingin. Dia diam-diam panik di dalam, tapi dia dengan cepat memikirkan masalah ini. Beberapa sekte pasti menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Liu Jinbiao membuka matanya dan dengan dingin berkata, sombong. Sebelum kalian melakukan apapun, aku akan pergi bersama kalian. Semakin tenang dia, semakin aneh perasaan mereka berempat. Orang yang mendekatinya tidak menyerang tetapi berdiri di belakang Liu Jinbiao. Dia mendorong Liu Jinbiao dan kemudian mereka berempat membawanya pergi. Sekte kecilmu berani menangkapku. Jika aku terluka sama sekali,
tuanku akan menghancurkan seluruh sektemu. Liu Jinbiao mencibir dan tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia dengan tenang mengikuti keempat kultivator dan menghilang di kejauhan. Wang Lin muncul setelah mereka jauh. Dia melihat ke depan dan sedikit menggelengkan kepalanya. Setelah tertangkap, dia masih berusaha mempertahankan kebohongannya. Liu Jinbiao ini, siapa tuan yang dia bicarakan? Wang Lin memasang ekspresi aneh dan mengikuti. Para pembudidaya ini perlu menggunakan transfer, tetapi bagi Wang Lin, hanya beberapa ratus ribu kilometer hanya membutuhkan satu spatial bending. Setelah hampir 1 jam, di bagian utara Sekte Sage Agung, ada sebuah lembah. Ada banyak istana di sini, dan sebuah formasi melindungi tempat ini. Itu adalah sekte biasa dari benua Sage Besar. Liu Jinbiao dibawa ke sebuah istana di lembah ini. Meski hatinya gemetar ketakutan, ekspresinya tenang. Bahkan ada senyuman dingin penghinaan di sudut mulutnya. Ada seorang lelaki tua duduk di hadapannya. Orang tua inilah yang meramalkan lokasi Liu Jinbiao. Dia memandang Liu Jinbiao dengan tatapan dingin. Kamu punya nyali untuk berani menipu Cloud Sect-ku. Orang tua itu berbicara perlahan dan suaranya dipenuhi rasa dingin. Jadi bagaimana jika aku menipumu? Sekte awan kecil dari benua Sage Besar yang berani menangkapku. Kamu juga punya nyali. Tatapan Liu Jinbiao tidak berfluktuasi saat dia melihat lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening. Jika aku terluka, tuanku akan segera datang. Lupakan sekte awan kecilmu, bahkan sekte Donglin dari benua Sage Besar harus menyambut tuanku dengan hormat. Liu Jinbiao mencibir saat dia berbicara. Kata-katanya mengandung rasa percaya diri dan ekspresinya menambah kredibilitas. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, tetapi dalam tawanya, rasa dingin menjadi semakin kuat. Oh, lalu siapa tuanmu? Ekspresi Liu Jinbiao bangga ketika dia berkata, pengikut Grand Empyrean Gemini, Empyrean Exalt Guya. Ekspresinya yang tenang dan kata-katanya yang penuh percaya diri mengejutkan lelaki tua itu. Lelucon yang luar biasa. Jika kamu benar-benar pelayan Empyrean Exalt Guya, kamu tidak akan menipu orang di sini dan kamu tidak hanya akan menjadi seorang kultivator formasi inti. Orang tua itu tidak mempercayainya sama sekali. Liu Jinbiao melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, Dao penipuan adalah wilayah kekuasaanku. Adapun tingkat kultivasi saya, buka mata lama Anda dan perhatikan baik-baik. Apakah tingkat kultivasiku benar-benar hanya formasi inti? Namun, pada saat ini, dia ketakutan di dalam hatinya, tetapi dia telah menipu orang selama bertahun-tahun sehingga dia telah mencapai langkah penipuan kedua, menipu dirinya sendiri. Dia sudah lama menipu dirinya sendiri, dan jika dia bisa menipu dirinya sendiri, maka dia tidak takut orang lain tidak akan mempercayainya. Wang Lin duduk di dalam istana dan tidak takut orang lain akan memperhatikannya. Dia tersenyum pahit tapi juga mengingat masa lalu. Bab 1942 Siapa kamu? Setelah lelaki tua itu mendengar ini, matanya menyipit dan dia memandang Liu Jinbiao dengan hati-hati. Dengan ini, dia merasa ada yang tidak beres. Liu Jinbiao baru berada pada tahap formasi inti, tetapi dia menemukan sesuatu yang tersembunyi. Itu adalah aura kuno yang tak terkatakan yang sepertinya sudah ada sejak lama. Liu Jinbiao memandang lelaki tua itu dan dengan dingin berkata, saya tahu Anda sedang berpikir untuk mencari jiwa saya, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa sebelum Anda selesai, Tuan saya akan datang. Apa yang menunggu Cloud Sect Anda adalah bencana penghancuran sekte. Bahkan jika Empyrean Exalt Guya datang, dia masih harus mengatakan alasannya. Kamu curang duluan. Orang tua itu tidak dapat melihat menembus Liu Jinbiao. Pihak lain sangat tenang,
yang sangat jarang terjadi. Kecuali dia mempunyai dukungan yang kuat, bagaimana dia bisa begitu tenang? Mencurangi. Orang tua Liu Jinbiao ini mengembangkan dao penipuan, jadi bagaimana jika saya menipu Cloud Sect kecil Anda? Apakah aku menipu nyawa atau hartamu? Saya hanya membawa beberapa manusia yang ingin mengolahnya dan menukarkannya dengan Anda untuk beberapa pil. Apa menurutmu aku peduli dengan pil ini? Mata Liu Jinbiao dipenuhi dengan rasa jijik. Tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan sejumlah besar pil beterbangan hingga membentuk bukit kecil. Perhatikan baik-baik. Lusinan pil ini berasal dari Cloud Sect Anda. Ini hanyalah jaminan bagi saya untuk mengembangkan dao penipuan saya. Apa menurutmu aku peduli dengan pil ini? Liu Jinbiao tertawa dan melambaikan tangan kanannya. Pil-pil itu segera pecah menjadi debu. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan orang tua itu. Lupakan pil ini, aku bahkan menipu banyak harta karun. Tapi menurutmu apakah aku peduli? Liu Jinbiao mencibir lagi dan menyentuh tas pegangannya. Lusinan harta karun bagi para penggarap formasi inti terbang keluar. Dia melambaikan lengan bajunya dan semuanya hancur berkeping-keping. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Jika kamu berani mencari jiwaku, aku akan memastikan seluruh Cloud Sect-mu hancur. Pikirkan sendiri, selamat tinggal. Liu Jinbiao mencibir dan berbalik. Dia tidak lagi memandang lelaki tua yang terkejut itu dan mulai berjalan keluar istana. Saat dia berjalan pergi, tidak ada keringat dingin di tubuhnya dan detak jantungnya normal. Pada saat ini, bahkan dia percaya pada dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa takut? Setelah dia keluar dari kuil, lelaki tua itu memasang ekspresi muram yang terus berubah. Dia menatap pecahan pil dan harta karun di hadapannya. Pada saat ini, dia kehilangan penilaian atas kata-kata Liu Jinbiao. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Apakah yang dia katakan itu benar atau bohong? Jika itu bohong, bagaimana dia bisa begitu tenang dan juga tidak peduli dengan semua pil dan harta yang dia hancurkan? Meski semuanya level rendah, jelas dia banyak berbuat curang. Dia telah menipu orang begitu lama dan tidak pernah mati, pasti ada alasannya. Jika yang dia katakan itu benar, aku benar-benar tidak bisa memprovokasi dia. Lagi pula, apa yang dia katakan itu benar. Dia tidak menipu harta atau nyawa berharga apapun, hanya beberapa pil tingkat rendah. Orang tua itu terkejut beberapa saat. Pada saat ini, Liu Jinbiao keluar dari kuil, tetapi murid dari Sekte Awan menghentikannya. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini dan terkejut. Dia mengira Liu Jinbiao akan sedikit menderita, tetapi segalanya berubah terlalu cepat. Bahkan Wang Lin tidak bisa tidak mengagumi Liu Jinbiao. Akting ini terlalu realistis. Wang Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu menatap Liu Jinbiao, yang berdiri di luar istana dan dikelilingi oleh murid-murid dari Sekte Awan. Jika saya tahu ini akan menjadi sangat rumit, saya akan mengabaikannya. Mengapa bahkan menangkapnya sama sekali, meskipun masalah ini masuk akal, hal ini juga tidak dapat dipercaya. Tapi jika aku membiarkannya pergi, itu berarti aku takut dengan perkataannya, dan aku akan kehilangan terlalu banyak. Orang tua itu mengertakkan gigi dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, Liu Jinbiao berbalik dan tangan kanannya menyentuh tas pegangannya. Dia mengeluarkan token kayu seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke orang tua itu. Ekspresi Liu Jinbiao tenang saat dia dengan dingin berkata, "Setelah melihat ini, saya memberi Anda 3 napas untuk dipertimbangkan." Orang tua itu mengambil token kayu hitam itu, dan setelah sekilas, ekspresinya berubah. Ada 2 kata yang jelas pada token ini. Guya.
Bahannya biasa saja, itu hanya sepotong kayu biasa. Namun, mengandung aura mengejutkan yang membuat hatiku bergetar. Aura ini jika diisi dengan kematian, sungguh luar biasa. Orang tua itu curiga sebelumnya, tetapi setelah melihat token kayu itu, dia yakin 70% hingga 80% bahwa apa yang dikatakan Liu Jinbiao adalah benar. Jika Liu Jinbiao segera mengeluarkan token itu, orang tua itu pasti akan skeptis. Namun, setelah apa yang dikatakan Liu Jinbiao, efeknya sangat berbeda. 1, 2, Liu Jinbiao perlahan berkata. Sebelum dia mengatakan 3, lelaki tua itu mengertakkan gigi dan melemparkan kembali token kayu itu ke Liu Jinbiao. Liu Jinbiao menangkap tanda itu dan suara suram bergema di telinganya. Buka gerbangnya dan biarkan dia pergi. Semua murid Cloud Sekte di luar tempat itu terkejut. Sekte Awan adalah sekte dengan peringkat terendah di benua Sage Besar. Mereka hanya memiliki satu kultivator langkah ketiga, seorang leluhur tua Nirwana Void yang berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun. Adapun orang tua itu, dia hanya berada di tahap penyakit hawar surga. Dia tidak rela berjudi untuk hal kecil seperti ini. Ekspresi Liu Jinbiao tetap netral dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia terbang keluar dari Sekte Awan, dan hanya ketika dia berada jauh dia mendarat di hutan tua jauh di pegunungan. Saat Liu Jinbiao mendarat, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan mulai gemetar. Dia dipenuhi dengan rasa takut yang masih ada. Bahaya sekali. Sialan, aku hampir kehilangan nyawaku di benua Sage Besar ini. Liu Jinbiao menarik napas dalam-dalam dan merasakan jantungnya sakit. Sungguh sial tentang begitu banyak pil, sayangnya. Saya terlalu tenggelam dalam peran saya dan bahkan percaya bahwa pil-pil itu tidak sepadan dengan waktu saya. Ini terlalu banyak pil yang dihancurkan. Liu Jinbiao memikirkan bagaimana dia dengan santai membuangnya, dan merasa lebih menyesal. Seharusnya aku mengambil lebih sedikit, ini sudah berakhir. Aku menyia-nyiakannya selama bertahun-tahun, sayangnya, aku akan mendapatkannya kembali. Saya, Liu Jinbiao, terlahir berbeda dan akan mendapatkannya kembali. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk untuk menenangkan dirinya. Namun, pada saat ini, suara lembut datang dari belakangnya. Anda telah menyelesaikan penipuan langkah kedua. Suara ini muncul begitu tiba-tiba hingga menyebabkan Liu Jinbiao gemetar. Namun, dia segera menenangkan diri dan melihat ke belakang dengan dingin. Dia melihat seorang pemuda berambut putih mengenakan pakaian putih sedang menatapnya. Sepertinya Cloud Sekmu tidak ingin hidup. Liu Jinbiao perlahan berkata, tapi jauh di lubuk hatinya, orang di depannya memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan setelah dia menipu dirinya sendiri, dia masih merasa takut. Saya bukan dari Sekte Cloud. Wang Lin tersenyum sambil menatap Liu Jinbiao dan duduk. Dia melambaikan tangannya untuk mengambil kendi anggur dan menyesapnya. Tidak peduli dari mana asalmu, jika kamu berani menyakitiku, tuanku akan segera datang dan menghancurkanmu. Suara Liu Jinbiao bergetar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar meskipun dia menggunakan tipuan langkah kedua, dan rasanya tipuannya runtuh. Seolah-olah dia tidak bisa menipu orang di hadapannya. Dia bahkan tidak merasakan perasaan ini saat berada di Sekte Cloud. Faktanya, dia belum pernah merasakan hal ini seumur hidupnya. Saat dia gemetar, dia bersandar di pohon dan menatap Wang Lin. Tuanku adalah pengikut Grand Empyrean Gemini, Empyrean Exalt Guya. Saya mempraktikkan dao penipuan dengan persetujuan tuan saya. Aku punya token tuanku. Liu Jinbiao gemetar saat dia mengeluarkan token kayu hitam itu. Saat dia hendak melambaikannya,
Tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan token kayu itu terbang ke tangan Wang Lin. Wang Lin melihatnya beberapa kali dan tersenyum sambil berkata, "Ini palsu. Anda pasti telah menipu diri sendiri menggunakan penipuan langkah kedua untuk mengatakan pada diri sendiri berulang kali bahwa Anda adalah Empyrean Exalt Guya sebelum menulisnya. Adapun aura pada token kayu, aura kematian yang kuat ini, Anda pasti telah menemukan tubuh seorang kultivator yang kuat. Anda meletakkan token itu di samping tubuh selama bertahun-tahun dan aura kematian yang mengejutkan berkumpul di sana." Dengan setiap kata yang diucapkan Wang Lin, wajah Liu Jinbiao menjadi semakin pucat. Saat Wang Lin tersenyum padanya, Liu Jinbiao merasakan pikirannya bergemuruh. Penipuan langkah kedua, menipu diri sendiri, runtuh dan dia jatuh ke tanah. Hal semacam ini berada di luar imajinasinya. Dia telah berbuat curang selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya orang lain mengetahui dirinya sepenuhnya. Ini bahkan bukan bagian yang penting adalah orang ini memahami dao penipuan yang telah dia pahami. Dan dia bahkan mengetahui langkah kedua dari dao penipuan. Ketahuilah bahwa langkah penipuan yang kedua adalah menipu diri sendiri. Bahkan melihat senyuman pesta itu, Liu Jinbiao merasa dia akan kehilangan akal sehatnya. Seolah-olah ada rasa takut yang mendalam datang dari jiwanya. Perasaan ini membuat Wang Lin semakin akrab saat dia semakin memandangnya, seolah-olah dia pernah bertemu Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. "Kamu, siapa kamu?" Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Tanda-tanda membuka segelmu sendiri, Wang Lin terkejut. Dia dengan jelas melihat bahwa segel pada ingatan Liu Jinbiao mulai mengendur. Sepertinya segel pada kenangan kehidupan mereka sebelumnya dapat pecah dengan sendirinya dengan rangsangan tanpa aku merusaknya, Wang Lin merenung. Bab 1943. Di bawah hujan, bagaimana kamu tahu tentang dao penipuanku? Kamu, siapa kamu? Tubuh Liu Jinbiao gemetar. Ketakutan yang ia rasakan tumpang tindih dengan ketakutan dalam jiwanya. Seolah-olah dia sudah mengalami hal ini sejak lama. Kamu memberitahuku secara pribadi. Wang Lin menyesap anggur. Mustahil. Majikanku adalah Empyrean Exalt Guya. Jika kamu menyakitiku, kamu akan mati. Lagi pula, aku belum pernah melihatmu atau menipumu. Apa yang kamu inginkan dariku? Ketakutan di mata Liu Jinbiao menjadi semakin kuat hingga kata-katanya menjadi berantakan. Kecuali kamu adalah seseorang yang menempuh jalan yang sama. Liu Jinbiao tidak tahu harus berpikir apa sambil menatap Wang Lin. Namamu Liu Jinbiao dan namaku Wang Lin. Dapatkah kau ingat? Wang Lin meletakkan kendi anggur dan memandang Liu Jinbiao. Wang Lin, sangat familiar. Mata Liu Jinbiao dipenuhi kebingungan dan dia tampak kesulitan. Segera, dia mulai gemetar, dan rasa sakit muncul di wajahnya. Sepertinya dia tidak bisa membuka segelnya sendiri. Dia tidak bisa dan Zhou Yi tidak bisa. Saya ingin tahu apakah ada orang yang bisa memecahkannya sendiri. Wang Lin menghela nafas. Dia tidak tega melihat Liu Jinbiao menderita. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke antara alis Liu Jinbiao. Dengan ini, gemuruh yang menggelegar bergema di benak Liu Jinbiao seolah-olah jutaan sambaran petir meledak sekaligus. Penglihatannya menjadi kabur dan dia melihat kehidupan ratusan tahun ini. Dia menggunakan dao penipuannya lagi dan lagi. Jinbiao surgawi yang agung, surgawi abadi. Ini cukup bagus. Nanti kalian semua akan berteriak seperti ini. Nama orang tua ini adalah Liu, mulai sekarang, aku akan dipanggil Liu Jinbiao. Itu nama yang mendominasi. Begitu seseorang menjadi surgawi, bahkan ayam dan anjing pun bisa naik ke surga. Haha, ini dibuat oleh saya. Dengan ini,
Aku akan menjadi terkenal di seluruh benua Sage besar dan melakukan pembunuhan. Ah, sebaiknya jangan berlama-lama di sini. Yang terbaik bagi saya adalah pergi ke benua Sage besar. Surgawi ini telah bereinkarnasi dan secara alami mengambil penampilan seorang anak kecil. Bagaimana manusia sepertimu bisa memahami hal ini? Kalian manusia sangat menarik. Anda berlutut di hadapan seorang surgawi bukan untuk menjadi seorang surgawi tetapi untuk meminjam kekuatan seorang surgawi untuk menjadi raja. Hal ini sederhana. Aduh, mungkin aku adalah penipu besar di kehidupanku sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu cara menipu orang saat aku memahami dunia di sekitarku? Kamu terlihat seperti pencuri dan tidak bisa menjadi orang baik. Siapa namamu? Apa? Kamu merasa harus dipanggil Suli Guo? Menurut Anda, apa nama Anda seharusnya? Lupakan saja, benda langit ini akan membantu Anda menghitung peruntungan Anda. Pergi ke benua tengah ya, benua tengah. Di sana Anda akan menemui peruntungan Anda. Ini adalah pertama kalinya makhluk surgawi ini turun ke dunia fana, tetapi nenek moyang Anda berbudi luhur. Lupakan saja, aku akan tinggal di sini dan membantu kalian. Huff, umurku baru 7 tahun, tapi aku sudah menipu hampir semua orang. Sepertinya aku harus pergi dan mengembangkannya di tempat lain. Adikku, permen ini lumayan enak. Bagaimana kalau biarkan aku makan? Ingatan terakhirnya adalah ketika dia berumur 4 tahun dan dia mencoba menipu permen anak-anak keluarga Lin. Kenangan masa lalu bergema di benaknya. Gemuruh menggelegar bergema saat pusaran melahap semua kenangan ini. Saat keributan menjadi semakin hebat, dia melihat kehidupannya yang lain. Dia melihat dirinya berjuang untuk berkultivasi dan perlahan-lahan menemukan dao penipuan. Dia menemukan harta karun yang membuatnya hampir tidak terlihat, namun dia akhirnya kehilangan harta itu kepada seorang kultivator bernama Wang Lin. Bertahun-tahun kemudian, dia mengikuti orang itu sampai dia inkarnasi. Dia ingat teman baiknya Suli Guo. Meskipun Suli Guo telah melakukan beberapa hal yang membuatnya sangat tidak nyaman, mereka berdua memiliki kepribadian buruk yang sama dan karenanya menjadi teman baik. Kenangan kedua kehidupan itu berangsur-angsur tumpang tindih hingga pandangan Liu Jinbiao tidak lagi kabur. Dia memandang Wang Lin, yang sedang minum anggur, dan air mata mengalir. Semua ini sungguh tidak nyata, seolah hanya mimpi. Saat dia memejamkan mata, dia masih berada di dunia mimpi, dan saat dia membukanya, semuanya terasa seperti mimpi yang tak terlupakan. Meskipun dia sudah bangun sekarang, masih ada rasa kebingungan. Namun, kebingungan ini segera hilang setelah dia melihat Wang Lin. Tuan, mata Liu Jinbiao dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia telah menipu banyak hal, dia belum pernah merasakan kegembiraan yang datang dari hatinya. Wang Lin juga mengungkapkan senyuman bahagia. Dia tertawa ketika dia melihat Liu Jinbiao dan menyerahkan anggur di tangannya. Minumlah seteguk anggur untuk pertemuan kita di benua astral abadi. Tangan kiri Liu Jinbiao yang gemetar mengambil kendi dan dia meminumnya seteguk besar. Anggur pedas masuk ke perutnya dan menghangatkan tubuhnya. Hal itu menyebabkan dia gemetar, dan dia menjadi fokus. Liu Jinbiao melihat kendi di tangannya sambil bergumam, saya awalnya mengira dao penipuan saya telah mencapai puncak langkah kedua. Saya bisa langsung menipu diri sendiri untuk mempercayai apapun. Tetapi mimpi yang bukan seperti mimpi, reinkarnasi, membuatku mengerti bahwa ini adalah puncak sebenarnya dari penipuan langkah kedua. Jika aku memahami hal ini, sebelum aku bereinkarnasi, aku akan menipu diriku sendiri untuk menjadi orang baik, dan kemudian, bahkan setelah reinkarnasi, aku akan terus menjadi satu. Liu Jinbiao menggelengkan kepalanya sambil menatap Wang Lin.
Kegembiraan di matanya perlahan tersembunyi dan dia membungkuk pada Wang Lin. Mengapa memujaku? Wang Lin tersenyum dan memandang Liu Jinbiao. Guru memberiku hadiah reinkarnasi, jadi aku harus memujamu. Guru mengizinkan saya untuk memahami dao penipuan yang sebenarnya melalui reinkarnasi, jadi saya harus memujamu. Aku bukan tuanmu. Sebelum Anda bereinkarnasi, Anda bebas, dan Anda masih bebas setelah reinkarnasi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ini, benua astral abadi ini terlalu berbahaya. Lebih baik mengikuti guru. Liu Jinbiao tersenyum pahit. Wang Lin tertawa dan memandang Liu Jinbiao. Tawanya semakin gembira. Lupakan saja, ikuti aku. Tentu saja aku akan melindungimu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi membawa dia dan Liu Jinbiao ke langit. Aku akan pergi ke Sekte Donglin, ikutlah denganku. Sekarang ingatan Anda telah pulih, Anda akan segera pulih ke tingkat kultivasi Anda sebelumnya. Liu Jinbiao ragu-ragu dan kemudian berbisik, Guru, dalam ingatan saya tentang kehidupan ini, sepertinya saya pernah bertemu Suli Guo. Oh, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap Liu Jinbiao. Di mana kau bertemu dengannya? Ingatanku belum pulih saat itu. Di benua air surga di benua timur, saya melihat seorang bandit gunung yang sangat kejam yang menyatakan bahwa namanya adalah Suli Guo. Dulu, saya terkenal di daerah itu. Oh, tidak setenar itu, tidak setenar itu. Dia mengundang saya naik gunung dan menunggu saya memberinya beberapa petunjuk. Saya secara acak memberinya beberapa petunjuk dan menyuruhnya pergi ke benua tengah. Saat Liu Jinbiao berbicara, dia menjadi agak malu. Liu Jinbiao menambahkan, ini terjadi ratusan tahun yang lalu. Wang Lin merenung sejenak. Bayangan Suli Guo yang mencoba menyanjungnya muncul di benaknya dan senyuman perlahan muncul di sudut wajahnya. Dengan karakter Suli Guo, dia tidak akan menderita. Jika dia masih ada, maka dia pasti sudah menemui peruntungannya. Saya akan pergi ke benua tengah nanti. Jika memungkinkan, mari kita lihat apakah kita bertemu dengannya. Jika aku benar-benar bisa bertemu dengannya, aku bertanya-tanya, seperti apa ekspresi dia saat melihatku? Senyuman Wang Lin menjadi lebih lebar. Liu Jinbiao terkekeh dan diam-diam berpikir bahwa dialah orang pertama yang mengikuti tuannya setelah reinkarnasi. Sekarang Su Liugo adalah orang nomor 2, dia harus memanfaatkannya sebelum dia memulihkan ingatannya, untuk membayarnya kembali atas apa yang terjadi di dunia gua. Siapa yang membiarkan dia selalu menggunakan fakta bahwa dia adalah orang pertama yang mengikuti guru untuk menggangguku? Saat Liu Jinbiao memikirkannya, dia menjadi bersemangat. Liu Jinbiao dan Si Tunan tidak akrab satu sama lain. Jauh di dalam ingatannya, dia telah menipu seorang pria yang ingin menjadi raja, tapi dia sudah lama lupa. Bersama Liu Jinbiao, Wang Lin terbang menuju Sekte Donglin. Sekte Donglin, sekte nomor 1 di benua Sage Besar dan salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Itu selalu sangat misterius, dan orang luar jarang tahu seberapa dalam sekte itu tersembunyi. Wang Lin pernah pergi ke Sekte Donglin di dunia gua sebelumnya. Pada saat ini, dia mendekati Sekte Donglin. Saat dia melihat ke bumi di bawah, pegunungan di Sekte Donglin tampak familiar. Lokasi Sekte Donglin sangat biasa dan formasi perlindungan tidak dapat menghentikan Wang Lin. Wang Lin memasuki Sekte Donglin bersama Liu Jinbiao. Dia tidak segera pergi ke kolam Donglin tetapi ke tempat tinggal penguasa surgawi 7 warna, Sudao. Di bawah gunung kecil, Wang Lin mendengar suara sungai mengalir dan dia melihat sungai yang jernih. Ada banyak ikan di dalam sungai, dan ada seorang anak yang sedang mengambil air. Mengikuti langkah tersebut, Wang Lin berjalan mendaki gunung, dan Liu Jinbiao mengikutinya.
Ada kultivator yang lewat, tetapi mereka tidak memperhatikan mereka berdua. Seolah-olah mereka tidak berada di ruang yang sama. Ketika Wang Lin melangkah ke puncak gunung, awan gelap muncul di langit dan hujan mulai turun. Hujan mengguyur atap candi di depan. Hujan menyebabkan riak bergema di lempengan batu hijau saat air berceceran. Uap air sepertinya naik, tapi menghilang di udara. Adegan ini sangat mirip dengan ilusi saat itu. Wang Lin merasakan perasaan yang tak terkatakan, seolah-olah dia telah mengalami perubahan di bawah hujan ini. Saat Wang Lin berdiri di bawah hujan, dia menutup matanya dan tidak bergerak. Bab 1944. Reinkarnasi Blok Mimpi. Pada waktu dan ruang berbeda, Wang Lin berdiri di tempat yang sama persis. Itu adalah momen yang sangat langka, dan Wang Lin tidak tahu apakah orang lain pernah mengalaminya, tapi dia tahu dia sedang mengalaminya. Dia berdiri seperti saat dia memasuki mimpi di planet Suzaku. Dia berada dalam kondisi tercerahkan di bawah hujan, dan meskipun matanya terpejam, dunia ada di dalam hatinya. Itu seperti seorang anak kecil yang meninggalkan rumah dan, setelah beberapa dekade, tiba-tiba melihat sesuatu yang tampak sangat familiar. Tidak peduli seberapa keras anak itu berusaha, mereka tidak dapat mengingat dari mana rasa keakraban itu berasal. Wang Lin memejamkan mata dan menghubungkan perasaan familiar itu dengan pemandangan di dunia gua. Tubuhnya menjadi penghubung yang menghubungkan dunia gua dan benua astral abadi. Hujan ini sangat familiar. Suara hujan yang mendarat di lempengan batu hijau juga sangat familiar. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan memandangi gunung, kuil, alun-alun, dan tungku di atas alun-alun. Adegan ini membuatnya samar-samar memahami sesuatu. Hidup itu seperti mimpi dan mimpi itu seperti kehidupan. Saya memahaminya dalam dao mimpi di planet Suzaku. Saya tahu ini bukanlah akhir. Wang Lin dengan tenang berdiri di sana dan tidak menimbulkan riak apapun. Liu Jinbiao berdiri di belakang Wang Lin, dan matanya dipenuhi kebingungan. Wang Lin tidak berpikir diam-diam tetapi menyuarakan pikirannya. Ketika Liu Jinbiao mendengar ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Saya menggunakan tangan kiri saya sebagai kehidupan dan tangan kanan sebagai kematian. Telapak tangan saya yang terbuka adalah sebab karma dan telapak tangan saya yang tertutup adalah akibat karma. Mata saya yang terbuka adalah kebenaran dan mata saya yang tertutup adalah kepalsuan. Saya menggunakan tiga hal ini untuk menciptakan dunia saya sendiri, dunia mimpi. Dalam ilusi, saya melihat hujan di lokasi yang sama. Di sini, di dunia nyata, berdiri di sini, aku juga melihat hujan. Dunia dilihat oleh mataku, karena aku melihatnya, maka ia ada. Hujan membuat segalanya tampak kabur. Beberapa murid dengan cepat menuruni gunung dan berjalan melewati Wang Lin. Hujan datang terlalu tiba-tiba, sehingga sebagian besar murid tidak siap. Namun, orang-orang ini sepertinya tidak dapat melihat Wang Lin dan Liu Jinbiao. Mereka berjalan lewat seolah-olah mereka berdua tidak ada. Saya menggunakan mata saya untuk melihat dunia, dan rumput serta pepohonan terpantul di mata saya. Saya pikir dengan mata terbuka, dunia ini nyata, dan jika mata saya tertutup, semuanya palsu, ini benar dan salah, sebuah ekspresi hati. Saya pikir setelah saya menutup mata, rumput dan pepohonan akan hilang, tapi apakah mereka benar-benar akan hilang? Apa yang ada dan apa yang tidak ada? Saya melihat dunia dengan mata saya dan dunia melihat kembali ke arah saya. Saat aku menutup mataku, semuanya menjadi salah, tapi jika dunia menutup matanya, akankah aku menjadi salah? Wang Lin memandangi hujan yang turun dari langit. Saya tidak mengerti apa yang guru katakan,
tetapi saya merasa bahwa reinkarnasi membuat saya memahami langkah kedua penipuan. Menipu diri sendiri tidak hanya berakhir begitu Anda mempercayainya. Anda harus membuat dunia juga mempercayainya. Menipu diri sendiri, sebenarnya, menipu siklus reinkarnasi. Karena saya menipu reinkarnasi, maka saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Langit tidak bisa melawan niatku dan siklus reinkarnasi tidak bisa menghentikan jiwaku. Untuk menipu dunia, untuk menipu waktu. Saya tidak memahami ini sebelumnya, tetapi setelah terbangun dari reinkarnasi, saya mengerti, Liu Jinbiao bergumam di belakang Wang Lin. Siapa yang menetapkan 3000 Grand Dao? Siapa yang memilih hal-hal ini di dunia? Dao penipuan ditolak oleh orang-orang karena dianggap tidak tahu malu, tetapi mereka tidak tahu bahwa dao penipuan harus termasuk di antara 3000 Grand Dao. Impian Liu Jinbiao adalah menjadikan dao penipuan sebagai salah satu dari 3000 Grand Dao. Bahkan dalam kehidupan ini, dia tetap sama. Langit dan bumi menciptakan esensi, dan para kultivator seperti kita mengolah esensi. Guru berkata bahwa setelah Anda memperoleh esensi, Anda dapat memasuki langkah ketiga. Menurut saya, dao penipuan juga terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama menipu orang lain, langkah kedua menipu diri sendiri, dan langkah ketiga kembali ke sumbernya melahap diri sendiri untuk menipu orang lain. Yang lain hanyalah nama kolektif tetapi sebenarnya berisi langit, bumi, waktu, reinkarnasi, semuanya. Untuk menipu dunia, untuk menipu waktu, untuk menipu para dao besar dunia. Bahkan Tao pun bisa ditipu, dan aku akan menjadi surgawi. Semua dao kembali ke asal yang sama. Langkah ketiga saya untuk kembali ke asal sama dengan apa yang guru katakan sebelumnya. Jika Anda menutup mata, apakah segala sesuatu di sekitar Anda menghilang? Jika langit menutup matanya, apakah kamu dan aku tidak ada lagi? Liu Jinbiao bergumam. Kebingungan di matanya akibat kebangkitannya perlahan menjadi jelas. Seolah-olah guntur menerangi kegelapan di matanya. Kata-katanya jatuh ke telinga Wang Lin dan menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia samar-samar memahami sesuatu. Entah itu dia atau Liu Jinbiao, keduanya berjuang untuk memastikan dao mereka. Jalan dao itu sepi, tetapi jika seseorang dapat melihat perjuangan orang lain, maka jalan itu tidak lagi sepi, dan mereka dapat memastikan dao mereka sendiri. Anda menggunakan penipuan sebagai dao untuk menipu dunia. Saya menggunakan hidup saya sebagai dao untuk menentang dunia dan mengkonfirmasi bayangan dao saya. Sebenarnya, kami berdua sedang mengembangkan hati kami. Wang Lin menutup matanya. Di mataku, dunia adalah penampakanku. Jika aku memejamkan mata, dunia tidak ada lagi. Jika dunia menutup matanya, aku tetap ada. Jika saya bisa mencapai kondisi di mana saya membuka mata, dunia menutup mata dan dunia tetap tertidur selama saya hidup, maka saya akan naik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Saya telah mengalami hidup dan mati, berjalan melalui karma, dan mencari benar dan salah bagi saya, yang tenggelam ke dalam laut. Jika ada esensi halus keempat, itu adalah reinkarnasi. Reinkarnasi ini bukanlah hidup dan mati reinkarnasi, tetapi reinkarnasi dunia. Bukan kehidupan jiwa, tapi dao, reinkarnasi dari segalanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat kakinya dan berjalan maju di bawah hujan. Tahan dao surgawi. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya mengarah pada kehancuran dan berjalanlah di jalur dao sejati. Menghadapi ketidaktahuan yang tak terbatas, semua jiwa harus menyelesaikan pertanyaan mereka dalam hidup dan membebaskan diri dari intrik surga. Dapatkan jalan kehidupan dan jalani jalan dao sejati.
kunci kekayaan surga dan segel dunia bawah. Mereka yang tidak mencapai Dao sejati akan tenggelam dalam lautan penderitaan dan selamanya kehilangan jalan Dao sejati. Berjalanlah di jalur Dao sejati. Dia mengerti, kitab suci Dao ini rumit, dan dia hampir tidak memahaminya saat itu. Namun, di sini, di bawah hujan di gunung di Sekte Donglin, dia memahami maknanya. Mereka yang tidak mencapai Dao sejati akan tenggelam ke dalam lautan penderitaan dan selamanya kehilangan jalan Dao sejati. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan dirimu dari keyakinan yang hanya membawa kehancuran. Aku telah memahami hidup dan mati adalah seutas tali. Ujung yang satu adalah kehidupan dan ujung lainnya adalah kematian. Dihubungkan bersama-sama, itu membentuk lingkaran. Saya telah memahami karma, dan karma itu seperti jaring. Ini adalah jaring besar yang dibentuk oleh banyak nyawa dan kematian. Semua kehidupan di dalam akan suli. Untuk membebaskan diri. Saya memahami benar dan salah itu seperti penghalang mimpi. Setiap orang mempunyai penghalang mimpi di dalam hati mereka, dan ketika Anda mengira Anda sudah bangun, Anda tidak menyadari bahwa dunia Anda hanyalah mimpi. Segala sesuatu di sekitar Anda hanyalah bagian dari mimpi Anda. Semua makhluk berada dalam mimpinya masing-masing, mereka tidak bisa bangun. Itu seperti lingkaran yang berlapis-lapis di sekeliling Anda. Ketika Anda berpikir Anda telah terbangun dan keluar dari sebuah lingkaran, Anda hanyalah berada di lingkaran lain. Saya bagaimana memiliki jawaban atas 3 pertanyaan Li Qianmei. Saya menghubungkan hidup dan mati untuk membentuk jaring karma yang besar. Saya membuka mata saya dalam mimpi dan menggunakan benar dan salah untuk melemparkan jaring ke dalam mimpi untuk menangkap ikan. Ikan itu adalah saya. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia berjalan ke depan. Dia mengerti bahwa ini ada hubungannya dengan Liu Jinbiao. Jika bukan karena dao penipuannya, Wang Lin masih akan bingung dan tidak dapat sepenuhnya melihat ketiga esensi halusnya. Liu Jinbiao mengikuti di belakangnya dan sepertinya mendapatkan pencerahan. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasa Wang Lin berbeda, tapi dia tidak tahu kenapa. Seolah-olah ada lapisan kabut di sekitar Wang Lin. Kabut ini tidak terlihat, tapi membuatnya merasa seperti berasal dari mimpi, sangat tidak nyata. Namun, sekarang Wang Lin seolah-olah terbangun dari mimpi dan semuanya menjadi jelas. Sekte Donglin ini sangat misterius bagiku. Para murid hampir tidak pernah pergi dan hanya berkultivasi di dalam sekte. Saya pikir ini adalah aturan dan kebiasaan sekte. Tetapi setelah saya memasuki tempat ini, saya merasakan sesuatu yang akrab dan memperoleh pencerahan tentang dao saya. Ini terkait dengan keadaan pikiranku, tapi juga terkait dengan tempat ini. Berdiri di atas bukit, Wang Lin muncul di atas istana. Dia berdiri di sana dan membiarkan angin bertiup ke rambut putih dan pakaiannya. Dia memandang rendah dunia, pada lebih dari separuh sekte Donglin. Dari pandangannya, keseluruhan sekte Donglin sangatlah besar. Dia melihat murid-murid sekte Donglin bergerak melewati hujan dan banyak petani yang berkultivasi di tempat tinggal mereka. Dia juga melihat keindahan pegunungan di bawah hujan dan vitalitas pepohonan. Saat dia melihatnya, kesedihan muncul di mata Wang Lin. Sudao, aku tidak tahu apakah keadaannya seperti ini ketika kamu berada di sini, tapi saat ini, sekte Donglin adalah sekte mati. Semua ini hanyalah mimpi, pantas saja sekte Donglin misterius dan murid-muridnya jarang keluar. Wang Lin menghela nafas. Dia menutup matanya lalu perlahan menutupnya. Dia melihat sekte Donglin yang tidak bisa dilihat oleh orang luar.